Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Kamis tanggal 13 April 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame daily. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan ya, untuk pergerakan indeks dolar di hari kemarin terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, pasca terjadinya data rilis CPI yang dimana turun dari angka 5,2% ya untuk forecastnya, menghasilkan angka 5%. Dari penurunan tersebut mengidentifikasi bahwasanya progres untuk inflasi di Amerika terjadi penurunan bertahap. Dan tentunya dari kondisi turunnya inflasi maka diimbangi oleh turunnya indeks dolar. Kalau kita perhatikan dari keputusan ya untuk si Jeremy Powell ya, yang kalau kita lihat di mana FOMC sangat mengurangi ekspektasi ya kenaikan suku bunga agresif tahun ini setelah penutupan Bank Besar Amerika Serikat menekan sistem keuangan global dan menyatakan mereka akan tetap waspada terhadap potensi krisis kredit dan dampaknya terhadap ekonomi. Jadi masih dalam istilahnya menimbang-nimbang ya, apakah nanti di bulan Mei ini akan memutuskan untuk menaikkan 25 basis poin atau tidak menaikkan suku bunga. Tapi yang pasti dengan adanya inflasi yang sudah mereda di sini melegakan daripada Jeremy Powell sendiri ya. Makanya kalau kita lihat tekanan daripada indeks dolar ini semakin besar karena si Jeremy Powell ataupun si Federal Reserve juga ada ketakutan akan terjadinya resesi jika mana dinaikkan suku bunga terus menerus seperti itu. Dan saat ini di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, kalau kita perhatikan indeks dolar masih dalam posisi tekanan seller. Oke, sekarang kita coba lihat di time frame 4 jam. Dan menurut saya dorongan sellernya masih sangat kuat sekali ya, pasca terjadinya breakout di area konsolidasi di hari kemarin, pasca rilis CPI dan terjadi penurunan berlanjut. Dan seperti apa untuk kondisi saat ini? Tentunya kalau kita perhatikan ya, pergerakan daripada low weekly ini sudah terjadi breakout structure ya, artinya posisi ini sudah terjadi breakout ya, ini sudah terjadi breakout. Dan ini ketika low yang menjadikan kuncinya terjadi breakout, maka di situ menunjukkan potensi penurunan berlanjut. Tapi tentunya setelah dia breakout ada area retest atau koreksi yang perlu kita perhatikan. Dan saya melihatnya untuk saat ini ya, saya melihat ada posisi order block di time frame 4 jam ya di area ini. Ini adalah order block di time frame 4 jam, itu ketika nanti retest ke atas bisa mencapai di area di kisaran 102.142 sampai 101.978. Karena nanti malam juga nggak kalah menariknya ya, karena ada news CPI yang tentunya wajib diwaspadai ya nanti malam. Seperti apa nanti saya akan bahas di akhir video. Oke, sekarang kita coba lihat di time frame 1 jam. Nah, hari ini, sore hari ini ya, sudah terjadi breakout. Dan tentunya kalau kita perhatikan ya, sampai dengan posisi saat ini untuk indeks dolar belum ada konfirmasi jelas akan terjadi pembalikan ya, atau posisinya akan bergerak naik kembali. Tapi perlu saya tandain karena tadi sudah membentuk swing, ini adalah target untuk dia breakout ketika dia menguat kembali ya. Ini adalah areanya, jadi artinya proses daripada pergerakan indeks dolar ini masih kecenderungan turun. Tapi kalau kita perhatikan nanti ada konfirmasi bahwasanya dia terjadi pembalikan ya, contohnya seperti ini. Kalau ada terjadi pembalikan ya lebih baik ya, karena posisinya ketika terjadi penurunan area ini yang bisa dijadikan acuan nantinya ya, seperti ini. Dan saya sih masih melihat posisinya masih kecenderungan turun ya, seperti ini. Target berikutnya adalah area strong low. Tapi tentunya dengan adanya posisi break saat ini ya, kita lihat aja, artinya kalau posisi ini sudah ada konfirmasi bahwasanya pembalikan, masih ada kemungkinan dia akan kembali naik kembali ya, naik menuju area order block yang ada di time frame 4 jam ini, baru dia bergerak turun kembali. Itu gambarannya. Jadi pantau aja di kisaran area 102.142 sampai 101.978 area tersebut. Yang kedua,
tunggu dari konfirmasi. Saat ini memang masih belum ada ya konfirmasi akan terjadi pembalikan, baru bergerak impulsif bearish. Intinya seperti itu. Oke, sekarang kita akan lihat untuk kalender ekonomi yang saya akan bahas di forexfactory.com. Check it out. Oke, untuk data ekonomi kalender yang nanti akan rilis pukul 19.30, di sini ada core PPI, di mana angka dari core PPI atau PPI intinya itu ada kenaikan ya dari preview sebelumnya adalah 0,0%. Di sini diprediksikan naik menjadi 0,2%. Artinya ada kecenderungan kenaikan untuk core PPI sendiri. Jika mana aktualnya menghasilkan angka sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan kembali menguat. Kemudian PPI sendiri juga hal yang sama, dari minus 0,1% diprediksikan naik menjadi 0,0%. Jika mana PPI ini sesuai dengan forecast, ini juga memprediksikan bahwasanya akan terjadi kenaikan pada indeks dolar. Dan unemployment claim angkanya juga ada kenaikan dari 228.000 menjadi 233.000. Jika mana ini terjadi aktualnya sesuai dengan forecast atau di atasnya forecast, maka kecenderungannya melemahkan indeks dolar. Artinya 2:1 ya. Hati-hati, unemployment claim masih berada di angka di atas 200, itu menunjukkan potensi akan terjadinya pelemahan pada indeks dolar. Tapi nanti kita lihat untuk PPI atau core PPI sendiri ya. Kalau kita perhatikan kurang lebih 60% sih saya melihatnya untuk indeks dolar terjadi penurunan. Ya, cukup hati-hati karena news malam ini beragam ya, tidak menunjukkan potensi yang sesuai ya dengan data yang ada. Tapi tentunya kalau kita lihat dari analisa teknikal, memang sudah terjadi penurunan atau sudah break off structure ya. Artinya kalau nanti ternyata dorongan PPI ini sesuai dengan forecast, ya tentunya bisa terjadi retest ya, atau bullish untuk koreksi pada indeks dolar itu sendiri. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.